Itulah Pak, saya bilang kan nggak kenal Bapak juga. Itulah biar Bapak bisa bandingkan. Saya nggak ada rencana untuk berkenalan. Saya pengen nanya siapa utusannya. Begini Pak ya. Begini lagi. Enggak, Bapak bertanya itu tidak fair. Anda kan yang tadi ngomong mengenal Tuhan itu, mengenal Sang Pencipta itu ada utusannya. Utusannya siapa? Namanya A. Alek, B. Yohan, C. Siapa gitu? Begini loh Pak, bukan begitu. Begini lagi. Sekarang kita Pak belajar, kita diskusi sehat. Nah ini saya bikin sehat. Ini orang dibikin sehat, Anda yang sakit ini, bro. Anda ini yang sakit, makanya mau disehatkan. Ya makanya kalau Bapak bisa sehatkan saya siap bersahadat. Kalau tidak bisa, nggak perlu bersahadat Bang, nggak perlu. Saya nanya sederhana. Siapa nama utusan itu yang mengajari Anda gitu loh? Siapa? Formalin ya Bang. Bukan formalin. Formalin mah untuk orang mengawetkan jenazah. Paulan, siapa utusan itu? Begini Pak. Begini lagi. Kalau masalah utusan itu Pak, itu kan hak intern kita Pak. Berarti Anda nggak mau berbagi? Itu kami akui utusan, itu karena kami yakini. Ya siapa itu? Sekarang kita bicara tentang ajarannya Pak. Saya mau diskusi. Iya siapa utusan itu? Baru kita masuk ke ajarannya siapa. Ini baru sederhana begini kok. Siapa utusan itu dulu? Kami belajar Pak dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu Pak, dia ada masa Pak. Yang pertama, saya nggak nanya dia masa apa, masa kepemimpinannya kapan. Siapa Roh Kudus itu? Dari mana anak mengenal Roh Kudus? Siapa yang bikin memperkenalkan itu kepada Anda? Kita Pak punya pikiran. Dari suaranya kita bisa tahu Pak. Apakah Anda pernah mendengar suara Roh Kudus? Pernah Pak. Bagaimana cara mendengarkannya? Apa yang Anda dengarkan coba? Inilah mau kita bahas Pak. Ya iya bahas setelah sekarang. Ini Pak. Makanya tadi saya berminat bicara sama teman-teman Muslim karena ada tadi mengenai roh. Iya sekarang praktekkan bagaimana caranya Anda bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Anda dalam keadaan tertidur, dengerin. Biar saya sampaikan Pak. Dengerin. Waktu Anda mendengarkan suara Roh Kudus, itu pertanyaannya, saat Anda tertidur kah, saat Anda ngopi, dan apa isi suara itu pesan kepada Anda? Silakan. Biar saya sampaikan Pak. Saat apa? Biar saya sampaikan. Ya, saat apa Anda mendengar suara Roh Kudus? Tertidur kah, lagi ngopi kah, lagi ngapain gitu? Ya lagi sadar lah Pak. Lagi sadar. Oke, apa pesannya itu Bang yang Anda dengarkan? Kita diajari Pak. Diajari cara apa Pak? Main gaple? Apa main gundu? Diajari cara apa Pak? Begini contohnya satu Pak ya, biar kita bisa tentang kebenaran ya. Kita manusia Pak. Kita kenali dulu diri kita sebelum kita mengenal Sang Pencipta Pak. Siapa yang tidak mengenal dirinya pasti tidak mengenal Sang Penciptanya. Dirimu itu seperti apa sih dirimu? Kita sama Pak. Aku manusia, Bapak manusia. Oke, baik. Kita manusia Pak. Iya manusia begitu. Setelah kita meninggal Pak. Kenapa lari ke situ dulu? Roh Kudus tadi ngomong apa Ya inilah Pak yang saya sampaikan. Setelah kita meninggal Pak, apa yang kembali ke dalam tanah? Kembali menjadi tanah. Sudah berapa kali Anda berkomunikasi dengan Roh Kudus? Sudah sering Pak. Sering, siang, malam? Siang, malam, setiap waktu Pak. Kita bertanya Pak yang sesuai to the point aja Pak. Coba kira-kira ada pertanyaan Anda dijawab Roh Kudus seperti apa? Saya titip pertanyaan kira-kira. Roh Kudus, siapa nama Tuhan kita? Dijawab nggak Roh Kudus? Siapa nama Tuhan kita? Iya. Roh Kudus jawab apa? Kami diajarkan Pak mengenali diri sendiri Pak. Berarti Roh Kudus nggak tahu juga itu.
Begini Masa Roh Pak, Kudus nggak? Masa Roh Kudus nggak ngasih tahu kau jawaban, bro? Gimana Iya. kamu ini? tidak ada satu pun manusia yang mengetahui nama Sang Pencipta. Ntar dulu, ini dulu. Tahu, itu Ya. pembohong. Berarti Roh Kudus nggak tahu juga nama Tuhannya. Jadi kalau misalnya pun Anda tahu nama Sang Pencipta, kenapa Anda sembarangan menyebutnya? Sebentar dulu bang, dengerin dulu, santai dulu. Kenapa? Ini tanya nih Roh Kudus nih, Roh Kudus, siapa nama Tuhan kita? Nah jawabannya Roh Kudus apa? Itu belum saya tanya Pak. Berarti Roh Bapak Kudus jangan juga betul. kurang. Jadi Roh Kudus juga kurang ilmu juga ya. Sekarang Pak yang penting sama kami Pak bukan namanya. Oke, ganti pertanyaannya ke Roh Kudus. Dan Nih kami dengerin. sudah Kan Anda dikasih udah tahu. sering ketemu Roh Kudus nih. Ditanya lagi Roh Kudus nih. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, bagaimana cara menyembah kepada Sang Pencipta? Jawaban Roh Kudus apa? Kami udah cari Pak. Nah, bagaimana caranya mengajarkannya? Coba. Kalau kita bersembah Pak, Bukan tangan bersembah, menyembah. iya. Ini Pak biar saya kasih tahu. Kalau kita bersembah Pak, tangan kita Pak, enggak nampak Kenapa, pula ya. kenapa tangannya Pak? Dilipat? Apa dia apa? Bukan dilipat, Pak. Diborgol? Bukan. Diapain tangannya? Diikat? Kita bertanya sehat lah Pak. Nanti saya tanya Bapak seperti itu, Bapak bingung. Iya, ini bagaimana caranya Roh Kudus itu mengajari Anda menyembah gitu loh. Sekarang Pak, itu kan ada hak masing-masing di dalam ajaran itu tadi. Yang kita bahas Pak, topik kita tentang ide kita Pak. Iya, ini kan Anda sering ketemu Roh Kudus. Nah, Kita saya ingin tidak tahu ini ketemu. Roh Kudus beneran apa enggak. Nah, coba Roh Kudus tidak mau memperkenalkan nama Tuhanmu. Sekarang bagaimana caranya Roh Kudus mengajari Anda menyembah? Caranya gimana? Tidak nampak Pak, bisa saya praktekkan. Oh, berarti Roh Itu- Kudus nggak ngajarin juga. Diajari lah Pak. Ya, caranya gimana kalau diajarin? Kita Pak, kalau berdoa Pak, berdoa itu apa Pak? Kita berdoa sama siapa? Caranya Roh Kudus ngajari Anda itu loh, gimana caranya? Iya, makanya Bapak jawab biar bisa saya terangkan. Kita tanya jawab. Ini saya yang nanya Anda, kan Anda sering ketemu Roh Kudus. Iya, biar kita terangkan. Ya, Berdoa itu bagaimana? Ya, coba, gimana caranya? Cara Roh Kudus ngajari Anda berdoa dan menyembah, bagaimana caranya? Inilah Pak, suara kita Pak, tidak boleh kita sembarangan berbicara kepada Sang Pencipta. Kamu nggak bicara, saya bukan Sang Pencipta, saya ini makhluk. Kau bicara dengan Bukan saya. sama Bapak Pak. Kalau kami berdoa Pak sama Sang Pencipta, kami tidak sembarangan Pak. Minta ini itu, tidak sembarangan Pak. Berarti Roh Kudus nggak ngajarin Anda kalau gitu. Atau saya ganti yang sederhana. Pernah nggak Roh Kudus mengajari Anda bagaimana cara menikah? Ada nggak ajarannya Roh Kudus? Ada Pak, semua Pak kami diajari. Caranya gimana? Caranya gimana? Roh Kudus ngajarin Anda. Harus yang seiman. Apalagi? Apalagi? Itu Pak yang paling penting Pak, harus yang seiman. Cuman itu. Pendek kali ilmunya ini. Roh Kudus ngajarin kau cuman satu kata. Loh, bukan itu aja udah panjang lebar itu Pak. Pernah nggak Roh Kudus negur kamu? Kenapa KTP-mu Kristen? Pernah nggak Roh Kudus negur? Atau Roh Kudus yang ngajarin? Perdebatan kita Pak bukan ke situ Pak. Kita berdialog sehat. Ini sehat bang. Ini mah sederhana. Bukan. Sekarang ini Pak saya bertanya sama Bapak. Bapak tidak mau menjawab. Nah ini ada dulu nih. Anda ini nggak jelas. Makanya diperjelas dulu. Bapak tidak tahu. Diperjelas dulu. Baru kita masuk ke topik. Supaya ada pintu masuknya. Anda kan ini nggak jelas. Tidak bisa Pak. Agama nggak jelas. Kepercayaan Kitabnya nggak jelas. Nama Tuhannya nggak jelas. Roh Kudusnya nggak jelas. Gimana mau diskusi? Dari mana pasalnya Bapak mengatakan tidak jelas kepercayaan seseorang Pak? Ya ini tadi ketidakjelasannya adalah dengerin. Kalau itu jelas. Dengerin. Ketidakjelasannya adalah
Pertama, KTP Anda Kristen, tapi Anda nggak percaya Kristen. Ketidakjelasannya adalah Anda sering ketemu Roh Kudus, tapi tidak ada ilmu yang diberikan Roh Kudus kepada Anda. Jadi nggak jelas namanya, Bang. Yang kita bicarakan ini ilmu loh, Pak. Nah, ilmu apa yang diberikan Roh Kudus kepada kamu? Makanya Bapak dengar dulu, Bapak jangan bertanya terus. Bagaimana ini anak ngoceh terus nggak nyambung? Ya makanya biar nyambung, Pak. Bapak Ya, terima apa? dulu. Coba sebutkan 10 kriteria yang diajarkan Roh Kudus kepada kamu dalam mengarungi hidup ini. Silakan. 10 kriteria. Iya, yang diajarkan oleh Roh Kudus, yang sering kau ketemu Roh Kudus itu, apa-apa yang diajarkan? Roh Kudus itu, apa-apa yang diajarkan? Antara lain ngomong sendiri. Coba Bang, sebutkan. Makanya biar kita bahas, Pak, biar bisa kita bandingkan. Ya ini dulu setelah kita tahu. Bapak belajar dari buku. Setelah kita tahu baru Bapak kita kan masuk belajar ke dari topik. Sekarang sebutkan 10 aja, 10 kriteria pengajaran Roh Kudus kepada kamu, apa aja? Buka kitabmu itu yang tidak ada nama kitabmu. Coba buka. Apa kira-kira pengajaran Roh Kudus di situ? Kenapa Anda bingung? Sering ketemu Roh Kudus kok ada ilmu dikasih? Loh, banyak, Pak. Ya udah sebutkan apa? Banyak, Pak. Iya, 10 aja, 10. Banyak. 1, 2, 3. Ayo, Saya bisa bertanya sama Bapak. ini dulu. Sebutkan dulu pengajaran Roh Kudus kepada kamu apa? Kau sering ketemu loh. Loh, ini pelajaran loh, Pak. Biar saya tanya, pasti Bapak tidak tahu. Ini dulu kau ini sering ketemu Roh Kudus tapi kau nggak tahu apa yang diajarkan Roh Kudus. Apa coba? Nama Tuhan nggak dikasih tahu. Nama utusan nggak tahu. Nama kitab nggak tahu. Apa aja sih diajarin Roh Kudus itu? Begini loh, Pak. Kenapa? Begini melulu. Ini maghrib nih. Bapak mengatakan Gantian dulu maghrib sini. tidak jelas. Kejar itu. Siapa yang mau gantiin dulu maghrib? 10 pengajaran yang diberikan Roh Kudus kepada kau. Kau sering ketemu. Yang kemana-mana. Aku mau maghrib dulu. Itu acara Roh Kudus. Makanya Bapak jawab. Jangan Bapak menghindar terlalu tinggi. Karena Bapak tidak tahu sama sekali. Menghindar. Bang Hadi mau sholat maghrib. Makanya Bapak jawab. Jangan Bapak menghindar. Biar kita naik lagi terus. Menghindar mau sholat maghrib. Telinganya dipakai. Bang Hadi sholat maghrib. Bang Handi tadi mengatakan terlalu tinggi. Makanya ajaran kami tinggi-tinggi, Pak. Iya, tinggi kali pun ajarannya. Tinggi kali. Coba Basaro bisa nggak Bang Basaro? Sekarang roh itu, Pak, Bu, orang apa, Bu? Manusia, penduduk, warga negara Jawab apa? dulu, pertanyaan udah beberapa tadi tapi nggak dijawab. Jawab aja dulu 10 pengajaran dari Roh Kudus. Coba sebutkan 10 aja dulu. Satu apa? Ya. Satu aja kita bahas belum bisa kalian ini. Enggak, kita pengen tahu yang 10 itu aja dulu jawab. Udah dari tadi beberapa pertanyaan nggak dijawab. Makanya kalian jawab dulu tentang roh, kalian jelaskan. Jawab dulu Roh Kudus itu, jangan kemana-mana. Ya, jawab dulu. Jawab dulu apa pengajaran Roh Kudus yang kamu kenal, yang kamu temuin setiap harinya. Jawab yang 10 itu dulu. Banyak juga dari tadi. Makanya biar saya tanya, Bu, kita semua manusia yang di sini yang mendengar. Terbunda. Betul, betul. Jawab dulu pengajaran yang 10 tentang Roh Kudus. Kami juga pengen tahu. Ini, Bu, ya pertanyaannya, Bu, ya. Kita sekarang manusia kan, Ibu, Bapak, Abang, saya. Kita kan sekarang sebelum kita di dunia, kita di mana, Bu? Abang di mana coba? Ini ajarannya loh. Ibu di mana? Ajarannya satu. Ibu lahir di mana, Ibu? Oke, didengar. Saya dengar, ya.
Ya, jawab yang 10 ya nak ya. Saya harus coba. maju. 10 ya nak ya. Apa saya harus maju? Majulah, Bunda Rama maju, Bunda Rama. Ini sebelum ibu lahir, ibu di mana? Saya tahu ibu di mana. 10 ajaran Roh Kudus. Jawab, aku mau lahir di mana? Apa urusannya? Loh, Jadi orang. itulah jawab. Oh, tuh tungki apa? Ya Allah. Bang Olan, ya dengar ya. Bang Olan datang ke atas bertanya. Kami dijawab sama Bang Hendi, ya, diurut, diikuti arus apa yang Bang Olan sampaikan. Sekarang Bang Olan itu bertanya mau dijawab menurut isi kepala Bang Olan atau menurut data yang ada atau menurut kepercayaan Bang Olan. Udah diikutin dari tadi sama Bang Hendi, tapi satu pun pertanyaan nggak dijawab, malah balik bertanya. Sampai sini paham ya nak ya? Jadi begitu Bu ya. Nah, karena ibu dan abang bingung, makanya abang memaksa Siapa yang dengan bingung Baluap? Nggak ada, kami tidak bingung. Baluap, siapa yang Nggak bingung? ada yang bingung. Kau nggak menjawab Baluap, kau bilang pula lagi bingung. Itulah ajarannya tadi. Oh, yang Sebelum diskusi kita kau pula yang longor lo akot. Foto. Kau yang ngantar diskusi kau pula fitnah pula kau. Siapa yang bingung? Kau yang nggak menjawab. Karena ibu bingung, nenek Rukiper bingung. Siapa pula yang bingung? Kau nggak menjawab. Tapi juga sok nantang. Saya mau diskusi. Sok nantang pula kau mau diskusi. Kena baluap kau nanti. Baluap. Nah, Kau Uni sampai sekarang nggak ngerti arti baluap. Baluap itu kampret gitu. Oh. Dari tadi bilangnya pula aku tidak menjawab. Ya tidak mengerti. Orang dia bilang nggak kenal dengan Tuhannya, nggak ini segala macam, diikutin alurnya sama Bang Endi. Nah, terus ditanyain agar terbuka jalan untuk diskusi, tapi dia tak satu pun nggak ada yang dijawab. Aneh orang. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan ngomong. Kristen. Ya. Oke. Cek. Udah lah aku turunin Bang Andi dibilangnya pula. Mak si kampret. Udah aku turunin dibilangnya aku gak ngerti padahal dia gak jawab. Kabur. Dabling. Jadi gini ya, tadi itu kita mau membawa sesuatu. Ini HP ku penyakitnya kenapa ya? Dabling Bunda. Jadi tadi itu orang memang tidak ada pegangannya. Pegangan orang ini adalah tahayul. Pegangan orang ini iblis, gitu ya. Dia mau membawa diskusi ini kepada umat Islam yang tidak bisa dibahas. Bunda mungkin udah tahu bagaimana surat Al-Isra 86 kalau nggak salah itu kita itu diberi pengetahuan tentang roh hanya sedikit. Betul. Ya, jadi itu urusan Tuhanmu. Nah, kalau kita mau membahas ke sana, kita manusia nggak bisa diberi kebebasan membahas itu karena ilmu kita hanya sedikit, hanya Tuhan yang tahu gitu tentang roh itu. Iya, dia mengarah ke mistik tadi itu. Iya. Kalau kita dibawa ke sana, alangkah naibnya seorang Muslim diberi kebebasan membahas tentang roh. Padahal ilmu kita hanya sedikit tentang itu. Makanya tadi saya tes dulu. Gitu loh. Begitu, iya. Memang bagus begitu. Sebab dia akan ngeles mulu. Yang bicara itu bukan kepalanya lagi. Udah iblisnya yang bicara. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Jadi begini ya teman-teman ya, hindari itu membahas roh. Bukan tidak bisa, bisa dijelaskan.
roh itu ada yang mengatakan jiwa, ada yang mengatakan itu yang menghidupi kita. Ya itu roh sebatas itu aja. Kalau mau diimplementasikan terlalu jauh bagaimana bentuknya dan seperti apa ya nggak bisa dijawab. Kan Nanti hanya Tuhan yang tahu gitu loh. iya masuknya ke pembahasan, masuk filsafat Islam segala macam itu. Bisa terbalik orang yang menuntut-nuntut ilmu kayak begitu kan sering kebalik. Nah, orang gila ini Bang kayak gini, Bu. Orang gila. Iya, benar. Orang gak waras. Akhirnya tadi kita bisa menilai bagaimana dia tidak waras. Sering ketemu dengan Roh Kudus. Tapi saya tanya satu aja. Apa yang diajarin Roh Kudus? Nggak bisa jawab. Masa Roh Kudus tidak mengajari kau nama Tuhan? Gitu loh. Ini namanya halusinasi orang gila. Yang tidak punya pegangan. Saking nggak punya pegangannya, nggak percaya sama akidahnya, dia nebeng di KTP-nya menjadi Kristen. Kan orang nggak bener orang kayak gini. KTP-nya Kristen, dia nggak percaya Kristen. Nggak ada sama sekali isinya tadi itu. Cuman itu doang. Nah, inilah makanya hati-hati merespon orang gila. Karena nanti kita nanti dua kemungkinan. Kalau kita nggak ikut gila, kita nganterin dia ke rumah sakit gila. Itu doang sih. Bener. Lebih baik kita yang nganterin ya. Makanya itu saya buka bengkel religi 24 jam mengobati orang-orang kayak gini, Bunda. Iya. Nggak dibayar kok. Silakan masuk di bengkel religi saya. Itu buka 24 jam mengobati orang-orang kayak gini. Resep pertama yang saya kasih, saya suruh makan ban serep. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Macam-macam orang nih. Kemarin ketemu juga itu di apanya Ustadz Alwan yang kayak begini. Oh, rantau Tanjung. Kita ini juga di rumah beliau kemarin. Hampir sama itu kayak gitu. Jadi orang kayak gini jangan ditanggapi serius, dipermainkan aja. Apa yang dia argumentasikan suruh buktikan. Balikin lagi. Iya. Kalau enggak ini kita buang-buang energi kita. Iya, dimainkan aja dia, suruh buktikan ucapannya sampai dia puyeng. Itu aja udah. Itu aja Bang Endi bertanya satu aja sekian detik dia baru ngomong. Jawabannya ini Bunda, jawabannya begini itu jawabannya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman yang Kristen yang berdiskusi silakan naik. Hati-hati orang kayak gini. Ini iblis yang nyata di depan kita membahas materi iblis. Hati-hati membahas materi iblis. Jangan sampai kita terprovokasi membahas hal-hal yang kita tidak tahu. Padahal kita sudah dianjurkan jangan terlalu banyak membahas roh. Karena pengetahuan kita di sana sedikit. Hanya Tuhan yang tahu. Mana lo? Ya, selamat sore, saudara. Lebih baik bahas selamat sore karena udah malam. Nyambung nggak? Hah? Karena udah malam. Di sini masih sore, bro. Ya, agama apa? Kita kalau agama di KTP Kristen, cuma kita pengikut Kristus. Oke, apa yang mau ditanya? Silakan. Jadi saya lihat nih di dekatnya layarnya host. Yesus bukan Tuhan. Kita punya motor ini. Bunda Rahmat. Kalau Yesus Silakan biar saya mute. Kalau Yesus bukan Tuhan, dari sisi mana dulu? Dari Bibelmu, Pak. Ya jawab ya. Silakan Bang Andi. Ya, Yesus bukan Tuhan dari segi apa dulu? Udah saya jawab Bang pertanyaan Anda. karena Yesus pun di KTP ada. Katanya bertanya. Anda kan bertanya, boleh saya jawab nggak? Iya, betul. Oke. Yesus ibu bukan Tuhan dari segi mana? Itu kan pertanyaannya. Iya. Pertama dari segi dia pernah dikandung, dia pernah dilahirkan, dia pernah menjadi bayi sama seperti kita menikmati ASI ibunya.
Nah kalau dia seperti itu sama dengan kita ini, artinya dia bukan Tuhan bang, kan dia makhluk, dia manusia, gitu bang. Itu pendapat, pemikiran, pengetahuan abang gitu kan. Oh ya bro ya. Nah, secara logika pemikiran awam ya seperti itu. Cuma secara Tuhan bisa aja mau jadi apa. Betul nggak? Tuhanmu pernah menjadi kodok nggak bang? Tuhanmu pernah menjadi kodok? Kalau manusia ini dianggap kodok semua, ya jadi kodok dia untuk membebaskannya. Hanya wujud yang berupa itulah yang bisa membebaskan itu. Jadi dicerna dulu, bos. Jangan asal dibuat. Katanya tadi Tuhanmu bisa apa saja, bisa jadi apa saja. Enggak, saya menyatakan Tuhan. Saya tanya bang, kan bang dengerin dulu bang, Tuhanmu itu bisa jadi apa saja. Bisa nggak Tuhanmu jadi kodok? Saya tidak ada mengatakan Tuhan bisa jadi apa. Tuhan saya bisa jadi apa saja. Cuma tadi ngomong kayak gitu loh. Tuhan itu bisa menjadi apa aja kalau dia. Ya itu. Jadi Tuhanmu bisa menjadi apa aja, kan gitu bang. Nah saya tanya gini aja, pernah nggak Tuhanmu menjadi cendol? Ya kalau main cendol lah bang, ya jadi cendol lah dia. Oh pernah jadi cendol Tuhanmu? Enggak, sekarang abang sekarang cendol atau manusia? Enggak, saya nanya, pernah nggak Tuhanmu menjadi cendol? Abang enggak seperti itu, enggak. Abang enggak memiliki wawasan yang cerdas kalau bahasan yang seperti itu. Ya tadi kan Anda ngomong, Tuhanmu bisa apa saja. Tidak berpendidikan dan tidak berwawasan. Jangan dibawakan seperti itu. Kita ini sekarang sebagai manusia, ciptaan Tuhan, maka dia berwujud sebagai manusia. Oke, baik. Kan kita. Jadi kalau karena manusia yang berdosa, dengerin dulu, karena kita ini manusia, manusia banyak berdosa, ya, jadi Tuhan menjadi manusia, begitu ya? Betul. Oke, baik. Karena waktu Tuhan dengerin dulu. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, masih ada Tuhan kah? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, masih ada Tuhan? Dia sendiri Tuhan kok. Kan jadi manusia, Bang. Iya, dia. Nah, gimana? Kena itu apa? Kan gitu. Dengerin dulu, Bang, bahasa sederhana, Bang. Bang, Tuhan itu apa? Bang. Banyak-banyak baca. Bang, dengarkan dulu, Bang. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Silakan. Iya, ya masih lah bang, tetap dia ada. Kan sudah jadi manusia bang. Tuhan itu bisa bang, kalau dia tidak bisa jelma seperti manusia, seperti wujud yang diciptakan ini, berarti dia bukan Tuhan. Nah, iya. Saya tanya, Tuhan abang? Enggak, waktu Tuhanmu menjadi manusia, ini jawab dulu lu kemana-mana. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya masih lah. Kan jadi manusia sudah bang. Nah, Tuhan itu tetap ada lah. Oke, apakah manusia itu adalah Tuhan? Ya iyalah. Jadi anaknya Maria adalah Tuhan. Kenapa? Jadi anaknya Maria namanya Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhan lah bang. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jelas, bang. Dan dia akan naik ke surga yang betul. Jangan naikin dulu, belum, masih bayi kok dinaikin langsung. Iya. Nah, jadi Tuhanmu pernah jadi bayi. Dengerin. Jadi Tuhanmu pernah jadi bayi. Iyalah bang. Jadi bayi itu adalah Tuhan. Untuk menebus kita dia rela. Iya, jadi bayi itu adalah Tuhan. Yakin? Ya yakin lah bang. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Tuhannya Maria siapa? Ya, Tuhannya Maria siapa? Karena dia kan Roh Kudus. Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus Kristus. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Yesus Kristus bang. Cuma bukan Yesus. Yesus ini banyak aja. Yesus di KTP ada. Yesus di Jawa pun ada nama Yesus. Ada juga pemain bola bang. Ada. Ya yang saya tanya. Yesus Kristus tidak ada bang. Tidak ada yang bergelar Yesus Kristus. Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu Tuhan ya? Iyalah. Dialah Tuhan. Apakah itu anaknya Maria itu? Hah? Anaknya Maria itu? Secara manusia dia dianggap sebagai anak Maria. Tapi berarti Tuhanmu anaknya Maria?
Saya tidak mengatakan anak Maria itu Tuhan saya. Yang jelas saya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Dan saya Nama anak Maria siapa? Nama anak Maria siapa? Kalau nama anak Maria ya Yesus. Ya, apakah Yesus itu Tuhan? Cuma kan ada perjalanannya lagi, Bang. Saya nggak nanya perjalanannya, jangan diperjalankan dulu anak orang. Tidak bisa, Bang, sepenggal membahasnya ini. Iya, step by kalau step. Abang mau memahami, Abang harus membaca kitab Kejadian sampai baru Bang dapat hidayah namanya, dapat hikmah. Udah dengerin dulu, Bang. Bang sederhana dulu, Bang. Yesus kan banyak, makanya saya Abang ini kok ngomong terus sih? Sederhana aja, Bang. Agak kurang apa juga ini. Anda kurang nyaman di sini sepertinya. Bang dengerin dulu baik-baik, Bang. Anak Maria namanya siapa, Bang? Anak Maria namanya siapa? Intinya kita enggak membahas ke situ, Bang. Intinya kalau Tuhan itu, Tuhanmu ini, Bro, menjadi manusia itu melalui kandungan Maria dulu. Dikandung 9 bulan. Kemudian dilahirkan. Tapi Abang harus baca semua, jangan sepenggal-sepenggal. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu Tuhanmu? Abang harus pelajari dari perjanjian Kenapa ya? Nggak ada yang pandai bahasa Indonesia ya? Jadi kalau Abang tidak memahami itu tidak usah ngomong soal kekristenan. Kenapa jadi banyak orang berobat jalan naik ya? Nah, Abang Bang, tolonglah jangan berobat jalan, Bang. Apalagi Abang menganggap Roh Kudus tidak ada. Itu enggak ada yang ngomongin Roh Kudus di sini. Ini loh anak Maria ini kan Tuhanmu nih. Gitu loh. Ya, itu termasuk Roh Kudus. Loh kok anak Maria anaknya Roh Kudus gimana sih lo? Udahlah, Bang, abang kayaknya enggak nyambung, Bang. Enggak nyambung. Abang harus belajar. Kalau Abang punya Alkitab atau punya yang menurut Abang kepercayaan Abang pelajari dulu lah dari detail, jangan satu. Ajarin saya, Bang. Bang ajari saya, Bang. Saya kan enggak nyambung nih. Kalau Abang mau saya ajari, Abang cukup membaca gimana apa yang saya baca, Bang? Dari Kejadian sampai Wahyu baru Abang memahami siapa. Tapi saya udah baca Kejadian sampai Wahyu, Bang. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Bagaimana, ya, Bang? Belum dapat hidayah itu. Belum bagaimana? Hidayah. Bang, saya sudah baca. Gantian bicara. Bacanya gimana ini orang gila pada naik di sore-sore begini, nggak ada yang nyambung nih. Aduh. Bang, gantian bicara, Bang. Justru Abang yang enggak nyambung. Ya udahlah kalau begitu Anda ngomong juga saya ngomong ya. Inilah resikonya teman-teman. Kalau akal tidak dipakai, Tuhan menjadi manusia. Manusia itu adalah Tuhan. Itu enggak Abang pakai. Jadi Tuhannya itu adalah manusia, enggak mengakuin. Gitu, anaknya Maria adalah Tuhannya, enggak mengakuin. Padahal Yesus datang ke muka bumi itu udah saya melalui kandungan. Tuhan itu bisa menjelma wujud apa aja, Bang, termasuk menjelma jadi bayi, menjadi anaknya. Kalau kurasa di zaman itu kali orang tua Abang bisa kali. Orang tua abang ini Tuhannya siapa? Cuma kan hidupnya kudus enggak? Layak dia Kudus lagi. Di Kudus itu di Jawa Tengah, Bang. Kudus di Jawa Tengah. Iya, Kudus. Caleg pun ada Kudus. Iya, Kudus itu di Jawa Tengah, Bang. Iya, rokok sempurna. Tuhanmu Jawa Tengah. Tuhanmu di Jawa Tengah ya, Bang ya? Enggak. Itu nama. Oh, nama. Enggak masuk, Abang, kayaknya. Terus Tuhanmu namanya siapa, Bang? Tuhanmu namanya siapa? Enggak paham. Yesus Kristus. Ya, Yesus itu anaknya siapa? Yesus itu anaknya siapa? Ya, secara Alkitab dicatatkan dia lahir dari ibu dari perawan Maria. Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Ya, namanya Tuhan bisa menjelma dari siapa saja. Iya, berarti Tuhanmu berarti Tuhanmu itu anaknya Maria. Abang dulu lahirnya sebelum 2000 sebelum Masehi. Kenapa lu bawa saya sih? Kenapa lu libatin gua? Abang nggak bisa bahasanya seperti itu. Udah dibilang, saya tanya tadi sama Abang. Tuhan jadi itu Tuhanmu anaknya Maria ya, Bang ya? Melakukan apa aja. Termasuk bisa dia menjelma seperti manusia. Bisa. Iya, Tuhanmu manusia ya, Bang. Menjadi apa, siapa aja yang jadi. Bang, Tuhanmu manusia. Waktu itu kira-kira bayi dinenein sama ibunya, itu Tuhanmu yang nenen ya, Bang ya? Aduh. Itulah Abang udah buntuh otak. Jadi yang neneng sama ibunya itu Tuhan ya, Bang? Abang berdoalah, banyak berdoalah.
Yang nenek sama ibunya itu Tuhanmu ya Bang? Jadi jangan abang pakai otak abang sebesar bakpao itu untuk memahami kekristenan. Untuk memahami. Kenapa itu. banyak pasien naik sore hari ini kok pasiennya gini semua ya? Jadi pada gabut juga. Tolong telepon ambulan dong, dibawa kemana ke ini orang? Aduh. Kalau kita santai aja bang, cuma abang kok. Abang butuh ambulan nggak? Butuh ambulan? Saya menyediakan ambulan di sini bang, kalau abang perlu. Nah perlu, seperti Anda harus diantar nih berobat jalan nih bang. Enggak, maksud aku, saya ada ambulan nih bang, kalau abang perlu nanti saya suruh. Karena soalnya ini anaknya orang yang sedang disusui ibunya, lu Tuhan kan bang? Itulah proses. Gitulah proses. Manusia ini bang. Jadi abang jangan ketawa, abang sekarang ketawa. Nanti besok abang mengalami ya perjumpaan dengan Yesus Kristus lah nanti. Perjumpaan. Abang. Emang Anda udah pernah berjumpa sama Yesus? Ya justru saya udah berjumpa dan mengalami itu semua. Gimana wajahnya Bang Yesus kalau Anda berjumpa? Ganteng atau tidak? Loh, kalau secara firman yang saya pelajari, dia serupa dengan segambar dengan saya bang. Jadi gondrong ganteng kayak bule gitu. Kalau abang gondrong bisa jadi gondrong dia bilang dia Tuhan, dia bisa. Tapi dia titiknya disunat, abang enggak sama. Jadi di samping abang pun dia sekarang udah mendengar pembicaraan. Tapi dia gini ya bang ya, abang dengerin dulu bang. Tapi Yesus itu disunat beda, abang nggak disunat bang, kenapa? Loh, kalau masalah sunat itu bang, abang harus pelajari dulu semua. Berarti tidak segambar. Aduh, abang ini asal bicara, abang ini alami perjumpaan lah. Saya berdoa lah buat abangnya. Abang ini asal bicara, abang ini. Siapa sih sebenarnya Tuhan Sang Juru Selamat itu? Tuhanmu bukan juru selamat bang, orang dia mati di salib bang, nggak selamat ya. Tuhan Sang Juru Selamat itu. Kan juru selamat yang tidak selamat di salib ya bang ya. Kedepannya kan ada lagi ayatnya pada hari ketiga dia. Jadi Tuhanmu itu nggak selamat, mati di salib ya bang. Hanya abang bisa nggak saya persilakan turun, abang nggak bisa diskusi ngomong sendiri ya bang ini. Kayak sepertinya abang ini kurang minum obat, ngomong sendiri gitu. Sama abang nggak masuk di akal. Abang memakai pemikiran dan pemahaman yang ada di otak abang. Saya kan cuma nanya ke abang, nggak perlu terlalu banyak berpikir abang. Kalau abang mau memahami lebih dalam, abang harus memahami dulu. Bu Esti, kalau bisa, kalau ambulannya udah datang, silakan turun di bawah supaya dianterin berobat gitu loh Bu Esti. Turuninlah dia, ada ambulan di bawah jemput dia itu loh. Nah sekarang abang jalan ya, ambulan udah datang, silakan abang berobat lah supaya waras dikit lah gitu lah. Pertama, Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhanmu turun menjadi manusia, artinya pernah Tuhanmu berhenti tidak menjadi Tuhan selama 33 tahun. Gitu ya, dengerin. Kalau Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Kan kamu kehilangan Tuhan karena dia menjadi manusia. Ini perlu akal. Oke? Sekarang selamat jalan. Semoga kau selamat sampai di rumah sakit. Dan mohon ikuti anjuran dokter. Karena dokter itu ingin menyembuhkan Anda dari berbagai macam penyakit. Terutama penyakit geser otak. Terima kasih. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam Mauki. Selamat malam. Agama apa Pak? Islam. Oke. Apa yang mau disampaikan Pak? Terima kasih buat semuanya. Standby lagi. Sampai jumpa. Tadi gua rekam itu. Nanti buat jadikan piti-piti. Silakan diambil. Jadikan piti tadi. Kita ini sebenarnya macam. Kalau pendapat saya lah, kita istilahnya nggak usah lah kita seakan-akan merendahkan agama lain. Nggak baik.
Pertanyaan abang itu tadi itu macam seakan-akan main-main saja. Sebenarnya untuk apakah kalau kita bahas ini barang? Pasal kita semua Muslim, Kristen. Terus Anda di sini naik untuk apa, Bang? Saya tanya dulu, Abang. Diam dulu. Abang naik di sini untuk apa, Bang? Hah? Abang naik di sini untuk apa? Maksudnya? Abang masuk di sini untuk apa? Oh, maksudnya? Bukan, sosok bijak, tapi giliran ditanya. Bukan. Abang naik ke sini, dengerin. Abang naik ke sini itu untuk apa? Bukan so bijak, tapi seakan-akan saya dengar pertanyaan abang itu seakan-akan apa Saya tanya dulu sebelum lanjut, Abang jangan sampai ambulan kedua datang nih. Abang naik ke sini untuk apa? Ambulan masih banyak yang perek nih, yang satu udah jalan. Oke, turunkan. Enggak apa-apa. Ya udah. Terakhir turunkan. Silakan, Bang. Oke, pemberangkatan kedua. Ambulan udah 2 jalan nih, pemberangkatan kedua. Ditanya apa naik ke sini untuk apa? Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? Bisa nggak yang naik itu yang agak ini waras dikit. Ambulan kedua sudah berjalan. Semoga selamat sampai tujuan. Betul. Posi, selamat malam, agama apa? Islam, Bu. Ya, apa yang mau disampaikan? Ya dengar aja ya. Dengar aja di bawah, Bang. Sekarang mau ngetuk yang lucu-lucu itu. Teman-teman kalau menemukan ambulan tadi tolong dibantu ya, jangan sampai dipersulit. Karena dia bawa pasien gawat darurat. Tolong dibantu, jangan dihalangi supaya cepat sampai. Oke? Teman setuju ya semua? Jangan dihalangi ambulan lewat. Setuju ya? Oke. Odek, Bang, selamat malam, agama apa? Odek, Bang, selamat malam, agama apa? Agama Islam, Bu. Sakit. Gue mau makan, lapar. Tolong ya teman-teman di bawah, kalau dapat ambulan dia itu orangnya yang 2 tadi, dia itu menuju ke suatu tempat untuk disembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit otak geser. Mau dibalikin ke semula. Oke? Itu pasien UGD. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan yang Kristen. Ya. Tadi pasien itu, pasien UGD, dirawat dari Komal ini, karena kita tidak sanggup merawatnya, terpaksa dirujuk. Nah, tadi itu dirujuk, jangan diganggu, oke? Oke. Sampai ada yang masuk ICU. Ngeri, ambulan juga udah habis, nggak ada lagi. Jauh lagi rujukannya itu, kira-kira perjalanannya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, jauh loh itu perjalanannya. Aduh, nggak jadi pikun orang tua nih. Astagfirullahaladzim. Aku mau makan dulu ya, tembak dulu. Gue udah capek ketawa. Makan, Bang, makan. Nanti ini pula kalau sakit mah. Mana nih Yoten, agama Kristen? Yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan.